Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada saat ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh bangun kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 49. Tertulis demikian. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam Tuhan selalu ada sukacita. Dalam keadaan apapun, kita senantiasa dapat bersukacita. Ketika Maria menerima lawatan dari malaikat Gabriel dan mendengarkan kabar yang disampaikan kepadanya, Maria mempunyai ketakutan, kebimbangan, dan keengganan. Tapi kemudian ia berserah diri pada kehendak Tuhan, menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan yang sudah sepatutnya menerima kehendak firman Tuhan. Dalam proses selanjutnya, kita dapat memahami dengan jelas bahwa ada sukacita dalam diri Maria karena pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib yang terjadi atas hidupnya. Pilihan Tuhan atas Maria untuk mengandung Sang Juru Selamat, Kristus, Tuhan, menjadikan Maria bersukacita. Sukacitanya itu dapat kita baca mulai dari ayat 46 yang berisi nyanyian pujian Maria. Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita yang dari Tuhan itu berbeda dengan sukacita dari dunia. Sukacita dari dunia sangat bergantung pada situasi atau keadaan. Tapi sukacita dari sorga yang dari Tuhan itu adalah sukacita yang sejati, yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Kehadiran Tuhan Yesus membawa sukacita bagi kita semua. Dan bagaimana ciri-ciri dari sukacita itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sukacita ditunjukkan dengan keteguhan hati saat kita merasa takut. Kalau kita membaca Lukas 1 ayat 30, kalimat pertama yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria adalah, "Jangan takut." Tuhan mengerti ketakutan Maria, dan itu sebabnya kalimat inilah yang mengawali penyampaian kabar sukacita itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita tidak berarti bahwa kita sama sekali tidak takut. Tapi sukacita berarti bahwa kita menguatkan hati kita, meneguhkan hati saat kita merasa takut. Hendaknya saudara dalam berbagai situasi yang menakutkan yang kita alami, kita senantiasa meneguhkan hati pada Tuhan dan bersukacita di dalam Dia. Hari-hari yang kita hadapi, meskipun mungkin kelihatan mencemaskan, mengkhawatirkan atau menakutkan, mari lewat hikmah Natal ini kita tidak terbawa situasi, tapi tetap bersukacita dan kuat hati di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, sukacita adalah percaya saat situasi kelihatannya mustahil. Dalam Lukas 1 ayat 34, Maria bertanya kepada malaikat, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Maria saat itu belum mengerti, dan ia melihat kabar yang disampaikan itu sebagai sesuatu yang mustahil. Di ayat yang ke-37, malaikat Gabriel mengatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun ada berbagai hal yang nampaknya mustahil dalam hidup kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segalanya.
dan itu sebabnya kita bersuka cita di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, sukacita adalah taat saat kita ingin menolak. Di ayat 38 dari Lukas pasal pertama, Maria menanggapi pesan malaikat Tuhan itu dengan sikap berserah. Ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Secara manusiawi, saudara, mungkin Maria ingin menolak karena pertimbangan berbagai resiko yang akan dihadapinya. Tapi ia menyadari bahwa sebagai hamba Tuhan, ia harus taat dengan penuh sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah juga yang hendaknya menjadi sikap kita, di mana kita bersukacita dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Sekalipun secara daging ingin menolak apa yang Tuhan rancangkan atas kita. Sekalipun kedagingan kita ingin menolak firman Tuhan, tapi kita tunduk, taat dan bersukacita untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria memuji dan memuliakan Tuhan, dan itulah wujud dari sukacitanya atas karya Tuhan dalam hidupnya. Sukacita kita pun demikian. Sukacita kita tidak terkalahkan karena sukacita kita dikerjakan oleh Roh Kudus-Nya, oleh karena kehadiran Kristus dalam hidup kita. Kelahiran Kristus ke dunia membawa sukacita besar. Sukacita itu tidak dapat dibandingkan dengan sukacita dari manapun juga. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa bersukacita di dalam Dia melalui sikap teguh hati, percaya, dan taat kepada kehendak-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, di mana kami belajar untuk hidup dalam sukacita-Mu. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita meskipun keadaan membuat kami takut. Sukacita meskipun situasi kelihatannya mustahil. Dan sukacita saat kedagingan kami ingin menolak. Tapi kami mau teguh hati, kami mau percaya dan taat kepada kehendak Tuhan. Itulah sukacita kami di dalam Engkau ya Bapa. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami senantiasa hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Bapa di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Berkatilah kami, buatlah kami berhasil, dan di dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam penderitaan, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan, berikan kesehatan, kekuatan yang sempurna, nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.